Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat ya. Oke, selanjutnya kita profil Pancasila dulu ya. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin ke depan. Untuk profil Pancasila mari kita berdiri. Berdiri gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai, silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa ya. Oke, persilahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Untuk mengawali pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya masing-masing doa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, saya cek kehadiran dulu ya. Oke. Ahmad Kurniawan, Hadir, Pak. Andika Yudhistira, Hadir, Pak. Arlin Kaikova Sakti, Hadir, Pak. Jason Pradita, Hadir, Pak. Fernanda Ragil, Bintang Dwi, Hadir, Pak. Bagus Prasetyo, Enggal Wijayanti, Dimas Putra Pratama, Hadir, Pak. Naufal Janadin, Hadir, Pak. Lia Esther, Mario Yuda Pratama, Hadir, Pak. Daud Fajar, Hadir, Pak. Gio Alvino, Hadir, Pak. Wahyu Dwi Chandra, Hadir, Pak. Alvin Kurniawan, Hadir, Pak. Paskalis Gunzaga. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Iya, Pak. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya kalian lebih semangat, kita nyalakan yel SMK ya. Kita semuanya. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Dowo. Bisa. Hebat. Oke, tangan kita Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran ya. Ini kita membahas masalah rem ya. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar ataupun mengetahui tentang rem, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar kalian ya. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran untuk sistem rem, tapi bagian rem hidrolik ya. Pertemuan hari ini kita pembahasan masalah rem mekanik ya. Jadi ini untuk perawatan dan perbaikan sasis sepeda motor, capaian pembelajarannya itu pada fase akhir fase F, peserta didik mampu mendiagnosis gangguan ataupun kerusakan pada sasis sepeda motor beserta komponen-komponennya. Di antaranya adalah sistem rem, sistem suspensi, dan melakukan tindakan perawatan dan mengatasi gangguan atau kerusakan secara
menyeluruh pada berbagai jenis merek sepeda motor. Itu ya. Oke. Next, nah, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti ya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja rem mekanik. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan tanda-tanda gangguan pada rem mekanik. Yang ketiga, peserta didik mampu mengatasi gangguan dengan menerapkan prosedur perawatan dan perbaikan pada rem mekanik. Selanjutnya, peserta didik mampu mengevaluasi hasil, melakukan tindak lanjut, prosedur perawatan serta perbaikan rem mekanik, dan peserta didik dapat menyusun laporan hasil praktek sistem rem mekanik pada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti setelah kalian melakukan praktek, hasil kerjanya sampai tuangkan pada lembar LKPD yang akan kita lakukan nanti ya. Oke. Nah, untuk lebih mendalami terkait dengan sistem rem, ini Pak Haji punya video pembelajaran khususnya terkait dengan rem mekanik ya. Silakan disimak nanti videonya seperti apa. Ini langkah-langkahnya nanti ketika kita akan melakukan praktek ya. Langkah-langkah perawatan pada sistem rem. Ada persiapan dulu alat dan bahan yang akan dipersiapkan. Ini langkah awal dulu ya, lanjutkan dulu.
Jadi setelah dibuka, diperiksa, kembalikan ya pada kondisi awal. Sudah disimak ya? Ini Pak Haji juga punya video yang kedua. Ini terkait dengan pemeriksaan ya, pada komponen yang ada di rem mekanik. Ya. Kalau tadi menjelaskan terkait dengan pembongkarannya ya. Sekarang ini pemeriksaan per komponen. Permasalahan yang kadang timbul pada rem mekanik. Kondisi trompol sudah kotor.
Oke, sudah disimak ya? Sudah. Oke. Ini terkait dengan perawatan yang dilakukan pada sistem rem mekanik. Ya. Sebenarnya permasalahan juga banyak, cuma tim Haji memberikan contoh saja. Jadi tolong dari hasil tampilan video tadi dipahami ya kan? Pahami terus kira-kira apa yang menjadi permasalahan atau gangguan yang sering terjadi pada sistem rem mekanik ya. Oke. Kira-kira dari hasil video tadi atau penayangan video tadi terkait dengan pembongkaran terus pemeriksaan dan juga terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di sistem rem mekanik, ada yang bisa memberikan argumentasi apa saja kira-kira gangguan yang sering terjadi pada sistem rem mekanik? Oh iya, gangguan yang biasanya terjadi pada sistem rem mekanik yaitu biasanya berbunyi kurang enak, yaitu kayak titit seperti itu, terus rem handle-nya itu agak keras saat ditekan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari Arin tadi timbul bunyi ya, terus handle rem ditekan keras. Terima kasih Mas. Ada lagi kira-kira? Permasalahan oh ya, remnya tidak paham. Remnya tidak paham. Oke, itu ya juga bisa jadi salah satu ya gangguan jadi pada rem tadi. Nah, dari dua permasalahan tadi, kalau si Arin tadi bilang bahwa ketika kita menekan handle itu tidak keras ya, keras. Terus untuk Mas Dwi remnya tidak paham. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan dari dua permasalahan itu? Dari permasalahan yang disebutkan Arlin itu kemungkinan bagian tromol itu kemasukan debu, Masukan dulu. air, kan menjadikan timbulnya kerak. Timbulnya kerak. Jadi itu bisa menimbulkan suara titik dan saat mengerem itu tidak nyaman Atau keras ya Mas. Oke, terima kasih. Kalau dari permasalahan dari Mas Dwi tadi ada yang bisa memberikan penjelasan kira-kira kenapa kok remnya tidak pakem? Oh ya Mas, ayo. Kapasnya habis, Pak. Mungkin kampasnya habis. Ya, kampasnya habis berarti nanti perlu dilakukan perhatian ya. Oke, itu dari kalian ya. Nanti ada gangguan, terus bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut. Nanti dari jawaban kalian, terus cara penangkapan kalian terhadap video tadi saya rasa sudah ya, sudah sangat. Tapi nanti di sini saya juga akan memberikan lagi pemahaman terkait dengan rem ya, terutama pada rem mekanik. Sebenarnya apa sih fungsi dari rem? Fungsi dari rem, secara umum rem itu berfungsi sebagai pengaman kendaraan. Ada lagi sebagai apa? Menghentikan laju kendaraan ketika pengendara berada di jalan raya ya, baik itu di jalan yang menanjak maupun di jalan yang turun. Benar ya jawaban teman-teman tadi. Jadi fungsi utama rem itu ialah sebagai tambahan pengaman ya pada sepeda motor yang berguna untuk mengendalikan laju kendaraan sepeda motor. Oke ya. Oke. Next, ini ada sistem rem. Tadi sudah saya singgung ya yang awal tadi bahwa sistem rem itu ada dua, ada yang hidrolik, ada yang mekanik. Untuk hidrolik kan sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Ya. Kali ini kita bahas untuk rem mekanik. Nah, untuk memperdalam lagi, mengingat ya, dalam mengingat kalian, rem hidrolik itu ialah sistem pengiriman yang menggunakan tekanan minyak atau fluida dari tuas rem untuk mendorong piston
supaya menurunkan laju sepeda motor atau biasanya dikenal dengan rem cakram. Jadi cara kerjanya pakai cairan atau fluida. Ya. Terus kalau rem mekanik ini sistem rem dengan menggunakan kabel atau kawat. Ya, dengan menggunakan kabel atau kawat. Ketika kita menekan handle rem, itu kawatnya yang bekerja. Kalau hidrolik, ketika kita menekan handle, apa yang bekerja di situ? Sepedanya. Nah, itu dua hal yang berbeda, tapi dengan satu fungsi yang sama, yaitu fungsi tadi itu menghentikan laju kendaraan sesuai dengan keinginan pengendara. Ya. Oke, ini prinsip kerja rem mekanik ya, yaitu mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi panas. Dari mana energi panas itu? Yaitu dari gesekan antara kampas dan tromol. Antara kampas dan tromol. Itu kalau bergesekan akan menimbulkan apa? Panas. Tapi dengan laju kendaraan juga akan semakin menurun. Tapi kalau lama-lama digunakan juga akan berbahaya. Makanya kenapa kalau kalian di pegunungan turun ya dengan tempo atau waktu yang lama itu dianjurkan untuk beristirahat dulu. Karena untuk mencegah apa? Timbulnya panas yang berlebih pada kampas rem. Itu. Nanti kalau timbul panas terus-menerus, keslong sepeda motornya ya, akan berbahaya bagi keselamatan kalian. Itu perlu diperhatikan ya, karena kalian ketika berangkat ke sekolah atau pulang kan juga menggunakan sepeda motor ya sebagai kendaraan kalian. Oke. Nah, ini ada bagian-bagian dari rem mekanik. Bagian-bagian dari rem mekanik. Di sini dijelaskan itu kalau rem mekanik itu yang pertama ada apa? Handle dulu. Handle. Kenapa handle? Karena yang berhubungan langsung dengan manusia atau pengendara. Komponen pertamanya handle. Jika kita menekan handle, apa yang terjadi? Kawat menjadi menarik. Menjadi menarik. Terus ketika kawat menarik, apa yang terjadi di situ? Akan menekan atau buka ya sepatu rem dengan bantuan pegas tadi. Gas pengembali namanya. Gas itu juga kondisinya harus normal, harus baik karena ketika digunakan harus kembali. Jadi direm mekar, ya sepatunya mekar. Kalau mekar, kampasnya itu akan bergesekan langsung dengan tromol. Nah di sini harus hati-hati antara kampas dan tromol itu kondisinya harus bersih. Jadi harus rutin-rutin kalian untuk perawatan. Karena kalau kondisinya kotor terus berdebu itu akan berefek terhadap apa? Kestabilan atau kondisi kerja dari rem mekanik itu ya. Nah ini ada beberapa permasalahan atau gangguan yang sering terjadi pada rem mekanik. Tadi dari kalian sudah bisa memberikan argumentasi ya dari hasil penayangan video tadi. Nah ini saya tambahin juga pengiriman kurang maksimal atau kurang pakem. Tadi sudah dijawab sama Mas Dwi. Ya, benar, pengiriman kurang maksimal atau kurang pakem. Berarti apa? Kemungkinan kampasnya habis. Nah, kampasnya habis. Kalau kampasnya habis berbahaya. Nanti yang akan bergesekan dengan tromol itu sepatunya. Sepatu rem terbuat dari apa? Besi, kan? Kalau besi berbenturan atau bergesekan dengan besi akan timbul bunyi, ya kan? Yang pertama, terus akan menimbulkan panas yang berlebihan. Itu berbahaya. Makanya harus sering dicek secara rutin. Nah yang kedua ini, handle lambat atau terlalu keras untuk kembali pada posisi semula atau tidak lancar. Jadi ketika kita mengendarai sepeda motor, kita menggunakan handle rem itu keras kondisinya, atau ketika kita menggunakan keras itu apa kira-kira yang menyebabkan keras itu? Kemungkinan hubungannya kotor.
hubungannya kotor. Kalau kotor berarti perlu melakukan perawatan atau pembersihan ya. Terus selain hubungan apa lagi kira-kira? Oh, bisa keras, handle kita tekan. Pegas, ya, pegas sulit kembali. Nah, pegas pada sepatu rem itu sulit kembali, ya kan? Itu juga perlu melakukan perawatan. Jadi tolong segera dicek. Terus yang ketiga, terjadi bunyi pada saat direm. Jadi ini mungkin sering kalian alami ya di sepeda motor. Ketika kalian mengendarai sepeda motor, kalian terus kalian tarik rem, gitu rem, bunyi cit 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 gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan bunyi tersebut? Kotoran atau debu yang timbul di tromol, ya kan? Atau kampasnya sudah aus, ya kan? Licin. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Diamplas atau dibersihkan dengan karat baja, ya, supaya tidak terlalu licin atau aus. Terus yang bagian tromolnya juga diamplas, ya, supaya kerak-kerak yang timbul di situ juga hilang, ya. Kalau kondisinya bersih, nanti berefek apa? Kerja dari sistemnya itu akan maksimal. Oke. Nah, ini yang keempat, muncul bau terbakar. Muncul bau terbakar. Jadi tadi saya jelaskan tadi bahwa hati-hati, ya, hati-hati. Kalau kalian berkendara pada posisi turun, ya kan? Karena kalau lama-lamaan teknik pengiriman kalian tidak begitu mahir, kalian gunakan terus seperti ini, ya kan? Itu apa efeknya? Panas. Panas pada apa? Pada kampas dan tromolnya. Panas. Kalau sudah timbul panas, bau, ya, bau menyengat. Nanti lama-lama bisa menyebabkan panas terbakar, ya kan? Jadi ini ada 4 poin yang saya rangkum ya dari permasalahan yang timbul di rem mekanik. Dan permasalahan ini kemungkinan juga banyak kalian hadapi di keseharian kalian ketika menggunakan kendaraan sepeda motor, ya. Next, nah ini ada evaluasi kegiatan. Jadi tadi kalian sudah menyimak materi ya, baik materi secara langsung maupun video. Nanti kalian akan saya bagi beberapa kelompok ya, supaya memudahkan dalam praktek pada unit kerja sepeda motor. Ya. Untuk poin pertama, ini dibuat kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti yang tidak cukup bisa gabung sama temannya ya. Jadi ada yang 4 dan 5 tidak apa-apa. Terus poin kedua, melakukan tindakan praktek pengukuran, perawatan, dan mengatasi gangguan pada sistem rem mekanik sepeda motor. Jadi nanti ketika kalian terjun pada unit kerja, tolong dibongkar ya, terus diperiksa, diukur, ya, melakukan kalian, melakukan dan menerapkan. Oke, terus poin ketiga, kerjakan lembar LKPD yang sudah disediakan. Yang saya berikan ya. Keempat, mengevaluasi hasil pekerjaan kalian, lalu silakan dipresentasikan di depan kelas. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah melakukan praktek, dituliskan hasilnya pada job sheet. Habis itu kalian menuliskan hasilnya pada lembar LKPD. Dari lembar LKPD itu silakan nanti dipresentasikan di depan kelas supaya teman-teman yang lain juga tahu hasil dari praktek kalian. Ya, nanti di situ kalian akan tanya semua. Jelas ya? Jelas. Oke. Untuk mempercepat, berarti ini saya bentuk kelompok dahulu ya, supaya lebih mudah nanti dalam organisasian dalam prakteknya. Oke. Untuk kelompok pertama ya, nanti duduknya di sebelah kanan saya ya. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu ya. Kita tolong semuanya berdiri dulu. Nah, di belakang. Oke. Oke, ini yang pertama. Kelompok pertama ya.
Jason Pradita. Silakan masuk ke kelompok 1. Bintang Dwi. Oke, Daud Fajar. Oke, Wahyu Dwi Chandra. Silakan duduk sesuai dengan meja kelompoknya. Kelompok 2 ada Mario Fernanda Ragil. Oke, Bagus Prasetyo, Alvin Kurniawan. Silakan duduk sesuai dengan meja kelompoknya. Oke, kelompok 3 ada Armin Andika Yudhistira, Naufal, terus ada Lia Esther. Silakan duduk sesuai dengan meja kelompoknya. Kelompok 4 Dimas Putra. Silakan duduk di meja kelompok 4. Enggal Jayanti, Dio Alvino, Ahmad Kurniawan, Paskalis Gunzal. Silakan duduk pada kursi yang sudah tersedia. Ya. Semuanya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalau sudah sesuai kelompok masing-masing, berarti ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya ya. Nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan teknis pengisian dari job sheet maupun LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Silakan dipahami dulu dari LKPD yang sudah saya berikan itu, dipahami dulu. Sudah dipahami? Sudah ya? Oke, coba disimak. Ini akan saya jelaskan terkait dengan teknis pengisiannya ya. Oke. Ini ada job sheet yang nanti akan kalian gunakan ketika praktek pada unit kerja sepeda motor. Di sini silakan tulis identitas kelompok kalian, nama, terus kelompok. Setelah itu di sini ada item yang harus kalian isi ya. Coba dilihat dan dibaca, ini item masnya yang perlu kalian praktekkan nanti. Terus di kolom selanjutnya ini ada standar. Standar ini mengacu kepada unit sepeda motor yang akan kalian gunakan untuk praktek. Jadi kalau motor vario berarti nanti menggunakan apa? Manual book vario ya. Itu. Terus ada hasil. Nah, hasilnya tuangkan di sini. Ini hasil apa, Pak? Hasil pengamatan secara visual dan hasil pengukuran. Nah, silakan dituangkan di lembar job sheet. Terus kolom sebelah kanan sendiri ada keterangan. Nah, keterangan ini apa? Keterangan ini menjelaskan antara standar dan hasil itu ada kesinkron apa tidak. Nanti jelaskan pada keterangan tersebut ya, tuliskan. Jelas ya ini ya? Oke, ini tentang job sheet. Nanti setelah selesai mengerjakan job sheet, kalian saya suruh untuk mengisi ini lembar LKPD. Itu sudah dibaca ya? Nah, di sini ada 3 item yang harus kalian lengkapi nanti. Yaitu pengamatanmu terhadap kondisi sepeda motornya atau gangguannya seperti apa, terus cara mengatasinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Itu nanti yang akan kalian jabarkan pada lembar LKPD ini dan kalian praktekkan di depan kelas supaya kelompok itu nanti tahu, kelompok 1, kelompok 2 tahu tentang hasil kerja kalian. Oke, jelas ya? Bisa dipahami? Oke, saya rasa sudah bisa dipahami lah ya. Oke, sekarang kita persiapan untuk praktek ya.
Oke, silakan untuk kelompok 1 langsung menuju ke unit praktek yang sebelah kanan sana. Silakan dibawa lembar KPD-nya beserta alat yang digunakan. Segera. Kelompok 2 silakan langsung menuju ke unit kerja. Kelompok 3, kelompok 4. Segera. Silahkan dibaca dulu lembar LKPD-nya. Di situ mintanya buat pengukuran apa ya? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kurang lagi. Silakan diperhatikan manajemen waktu ya. Pak, saya ingin bertanya. Iya. Bagaimana cara mengukur tugas jarak handling? Cara mengukur jarak main bebas handle. Oke. Dipersiapkan alatnya penggaris ya. Tolong ya nomornya disimak ya. Oke. Jarak main bebas itu ya apa? Jarak ketika kita menekan ya. Jadi saat tidak digunakan dan saat digunakan itu selisihnya berapa? Caranya yaitu diukur dulu jaraknya awal. Misalkan ini 8 ya. 8 apa ini? Senti. 8 senti. Terus ketika kita gunakan tekan gini diukur juga. Nah, ini timbul berapa? Jadi 5. Berarti berapa sisinya? 8 dikurangi 5 berapa? Jadi beratnya 3 cm. Tapi minta yang jauh kan ini aja. Silakan dikonversikan. Itu ya. Coba diperhatikan Mas.
bertanya Pak, contohnya Ya. diukur diameter dalam tromol yang ini apa yang ini Pak? Yang ini apa yang Kalau ini, Pak? tromol itu kan berarti yang bergesekan dengan kampas ya. Alatnya dipersiapkan ada jangka sorong. Jangka sorong kan ada pengukuran diameter luar dan diameter dalam ya kan. Kita pakai pengukuran apa? Diameter dalam. Diameter dalam karena kita mengukur bagian dalamnya ini ya kan. Yang diukur ialah bagian yang ini mas. Karena ini kan yang bergesekan langsung dengan kampas deh. Itu ukur. Ya, tapi ini harus simetris. Dilihat juga atasnya, jangan sampai nanti ini agak ke sini, agak ke sini ya, harus simetris tengah-tengah seperti itu. Itu ya. Silakan dipraktekkan sendiri. Terima kasih. Pak Haji, izin bertanya. Oke. Di kampas ini bagian yang diukur itu bagian mana saja Pak? Bagian ini ada tiga hal ya. Bagian 1, 2, 3 ya. Yang kecil masukkan ke sini, masuk ini ya. Misalkan ini 3 mili ya. Di sini 2, di sini 3. Yang kecil mana? 2. Ya, yang tipis ini dimasukkan ke jersey. Itu ya. Ukurnya pakai apa? Pakai jangka sorong. Sudah dipraktekkan. Pak, mau tanya Pak. Ya. Masaknya ini gimana Pak? Karena apa? Masaknya kampasnya ini. Masangnya itu satu pegas dulu. Pegas dulu, kalau sudah terpasang baru pegas yang kedua dimasukkan ya. Jangan langsung dua-duanya. Ya, benar ya. Oke. Sudah diukur tadi? Sudah. Pemisahan kondisi kawat toleransi jahat. Sudah pakai Oke, waktunya kurang 5 menit ya. Sudah diselesaikan ukurannya, habis itu dipasang kembali.
Oke, sudah cukup semuanya? Gambar-gambarnya? Sudah ditulis pada lembaran pastinya? Kalau sudah diukur untuk komponen dari rem mekanik segera dikembalikan ya. Oke, kondisi awal lagi. Ini sudah kelompok dua sudah diukur semua ya komponennya. Oke, bisa dikembalikan untuk rodanya. Sudah diukur. Ketika sudah praktek, jangan lupa alatnya dikembalikan ya ke tempat awal tadi. Yang sudah selesai praktek bisa langsung menuju ke meja kelompok yang tadi ya untuk pengerjaan lanjutkan LKPD. Ya, yuk. Sudah selesai, bisa langsung kembali ke meja kelompoknya. Yang belum diselesaikan dulu. Sudah selesai makanya bisa kembali ke meja kelompoknya. Yang selesai silakan dilanjutkan pekerjaannya ya. Pengerjaan melengkapi. Kelompok 2 sudah? Oke, dilanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Di situ kalian diberikan sebuah pertanyaan, apa gangguan yang kamu alami waktu praktek tadi dan bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut ya.
kesulitan dalam pengisian segera konfirmasi ya. Kita tanyakan. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai pengisiannya? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? 4? Sudah. Oke. Jadi kita persiapan nanti untuk presentasi ya. Oke. Ya, Pak. Jadi tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Oke. Untuk lebih semangat lagi ya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, saya melihat kalian ada yang ngantuk, ada yang merenung ya, mungkin capek ataupun mungkin belum makan tadi pagi. Kita semangat ya. Coba tirukan saya, nanti kita dulu untuk mengajar. Kan dari saya ya kan? Iya Pak. Tirukan saya supaya membangkitkan semangat kalian. Oke. Kalau saya bilang 1, nanti silakan tangannya bilang bu, ini ya. Kalau saya bilang 2, silakan tangannya mengapa bilang yes, ya. Kalau saya bilang 3, silakan ekspresikan dengan cool, ini ya. Jelas? Kita tes. Semuanya berdiri dulu. Semangat. 1, 2, yes, 3, oke, kita ulangi lagi, lebih cepat ya. 1, 2, yes, 3, 3, Jadi kampasnya itu sudah melebihi batas
atau sudah halus. Gitu. Setelah praktek dan pengamatan, apa masalah atau gangguan yang terjadi? Rem tidak pakem karena kampas rem sudah melewati standar pemakaian. 2. Bagaimana cara kelompok Anda menyelesaikan masalah atau gangguan tersebut? Mengganti kampas rem. Kesimpulan, terjadi masalah pada sistem sepeda motor, yaitu rem tidak pakem karena kampas rem sudah habis. Kemudian permasalahan diselesaikan dengan cara mengganti kampas rem. Kondisi ini berpotensi membahayakan keselamatan pengendara karena jarak pengereman menjadi lebih panjang dan respon rem berkurang. Oleh karena itu perlu dilakukan perawatan rutin untuk memastikan rem selalu dalam kondisi optimal. Sudah selesai satu? Sudah. Monggo dibuka kesimpulannya. Sekian dari kelompok kami, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu ya untuk kelompok diskusi kelompoknya. Monggo dibuka kesimpulannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Gerakan Putra dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang terjadi bila kampas rem sudah tipis tapi tetap digunakan? Pengereman kurang maksimal dan lama-kelamaan bagian komponen sepatu rem akan bergesekan dengan tromol. Gimana Mas? Sudah. Sudah ya. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Kenapa kampas rem cepat habis? Karena penggunaan rem yang terus dilakukan oleh pengendara dan kampas rem merupakan bagian komponen pada mekanik yang bergesekan langsung dengan tromol. Gimana Mas Mario? Jawabannya? Sudah ya? Apa masih ada yang ditanyakan? Lagi kira-kira? Ada ya? Monggo dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Sekarang kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan pemeriksaan kami. Nomor 1, jarak main bebas handle atau pedal rem. Ukuran standarnya adalah 10 sampai 20 mm. Hasil pengukuran kami adalah 15 meter. Keterangan masih cukup baik. Setelah pemeriksaan kondisi kawat atau oleh rem mekanik standar. Hasil pengukuran kami baik. Keterangan masih layak pakai. Pemeriksaan sepatu rem. Hasil pengukuran kami masih baik. Pemeriksaan ketebalan kampas rem standar 2 mm. Hasil pengukuran kami 3,50 mm. Masih keterangan masih tebal. Setelah praktek dan pengamatan, apa masalah atau gangguan yang terjadi? Rem berbunyi saat rem ditekan. Nomor 2, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah gangguan tersebut? Membersihkan bagian tromol. Ketika kesimpulan, saat dilakukan pengukuran pada kampas rem, ukuran kampas rem masih di atas standar, sehingga kami bersihkan bagian dalam tromol dan kampas rem yang kotor menggunakan kertas gosok. Setelah
Setelah dibersihkan rem tidak berbunyi lagi. Teman-teman, apakah ada yang bertanya? Apa alat yang digunakan untuk membersihkan komparten dan tromol dari bunyi chip? Dengan menggunakan amplas dan sikat baja. Ya. Gimana jawabannya? Sesuai ya? Ada lagi pertanyaan? Untuk kelompok 2? Kira-kira? Jadi permasalahannya bunyi suara chip ya. Ada lagi kira-kira untuk kelompok 2 pertanyaan? Oke, ya. Bagaimana cara mengatasi kampas rem berbunyi? Cara mengatasinya adalah dengan cara membersihkan kampas rem secara rutin dan membersihkan kotoran debu pada tromol. Nah, Mas Jo. Oke, dari hasil itu tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira? Dari permasalahan terus cara mengatasinya ada yang bisa menyimpulkan? Belum ya? Oke, selesai Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diuji fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu dengan saya Arif Kova Sakti dengan Andika Yudhistira dan Naufal Gunadi Hafid dan Lia Asgar. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kelompok 3, yaitu kegiatan sistem rem mekanik jarak main bebas handle atau pedal rem standar 10-20 mm, hasil 15 mm. Pemeriksaan kondisi kawat atau oler rem mekanik baik, yaitu hasilnya juga baik. Pemeriksaan lengan rem standarnya baik, hasilnya juga baik. Pemeriksaan hubungan rem hasilnya baik, tetap standarnya baik tetapi hasilnya jelek. Keterangan yang dapat saya simpulkan yaitu pegas rem teridentifikasi baik dan masih layak digunakan. Kampas rem masih baik dan bisa digunakan. Teridentifikasi pada hubungan rem ada kotoran atau debu yang masuk akan bergerak. Setelah praktek dan pengamatan apa masalah atau gangguan yang sering terjadi, yaitu hubungan bergerak saat melakukan penerimaan handle rem saat ditekan, mancet atau pergerakannya lambat disebabkan hubungan bergerak. Kedua, bagaimana cara berkelompok Anda menyelesaikan masalah atau gangguan tersebut? Yang pertama, membersihkan menggunakan bensin dengan kuas untuk membersihkan kerak yang menempel. Kedua, jika kurang bersih, gunakan semprotan WD atau semprotan penghilang karat. 3. Kesimpulan, jika hubungan kotor menyebabkan kemungkinan terjadi kerak pada hubungan sehingga pengereman menjadi tidak stabil. Diperlukan tindakan pembersihan pada hubungan menggunakan bensin dan spray BD karena jika menggunakan air tawar akan menyebabkan karat. Inilah hasil presentasi dari kelompok 3. Apakah dari teman-teman ada yang dipertanyakan? Dari kelompok 1, Kapan sebaiknya hubungan rem mekanik diganti?
hubungan rem mekanik sebaiknya diganti jika sudah halus, rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Apa ada yang bertanya lagi? Ya, dengan kelompok Pak. Apa yang harus dilakukan jika hubungan rem mekanik terasa keras saat ditarik? Kemungkinan ada kabel yang seret atau kampas rem yang macet. Periksa dan bersihkan bagian-bagian yang bergerak dan pastikan tidak ada komponen yang aus atau rusak. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman nomor 3. Oke, silakan nomor 4 untuk mempresentasikan hasil brushing powernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Putra Pratama dari kelompok 4 mau mempresentasikan praktek dan pengamatan pemeliharaan sasis dengan nama anggota Galvino Ahmad Kurniawan, Pascalis dan Enggal. Dalam pemeriksaan kita menemukan hasil 1. Jarak main bebas handle atau pedal rem 10 sampai 20 mm dan hasilnya 25 mm, membutuhkan penyetelan ulang. 2. Pemeriksaan kondisi kawat atau oleh rem mekanik standar baik, hasil baik, keterangan masih layak pakai. 3. Pemeriksaan legam rem standar baik, hasil baik, keterangan masih layak pakai. Pemeriksaan sepatu rem standar baik, hasil baik, keterangan masih layak pakai. Pemeriksaan ketebalan kanvas rem standar 4 mm dan hasilnya 4 mm juga, keterangan masih bagus. Pemeriksaan hubungan rem baik, hasil baik, keterangan butuh pembersihan berkala. Pemeriksaan diameter dalam tromol rem standar 130 mm, hasil 128,8 mm, membutuhkan pembersihan berkala. 1. Setelah praktek dan pengamatan apa yang masalah gangguan yang terjadi, handle saat ditekan tidak mengerim atau blong, ternyata pil pada sepatu rem tromol putus tidak standar dan yang satu putus. Bagaimana cara kelompok Anda menyelesaikan masalah atau gangguan tersebut? Mengganti pil pada sepatu rem atau tromol mekanik. Kesimpulan dari kelompok kami setelah praktek dan pengamatan, ternyata masalah dari sepeda motor tersebut yaitu handle saat ditekan tidak mengerim atau blong. Setelah saat dicek masalah pil pada sepatu rem mekanik atau tromol putus dapat diatasi dengan cara mengganti. Sekian, ada pertanyaan? Saya dari kelompok 3 izin bertanya. Ya. Seberapa penting kegunaan ampere pada sepatu rem? Sangat penting karena berguna untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah proses pengiriman selesai. Jadi, Apa yang menyebabkan daripada sepatu rem putus? kemungkinan karena usia penggunaan dan juga korosi yang terjadi pada pil sepatu rem tersebut. Oke, ada lagi? Dua? Silakan ditutup untuk nomor 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman untuk 4. Oke, semuanya sudah mempresentasikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Hasil
kalian dari hasil praktek yang sudah kalian lakukan. Ya, saya dapat menyimpulkan bahwa dari berbagai permasalahan tadi ya, jadi setiap kita melakukan praktek itu pasti ada suatu hal yang perlu dilakukan perawatan ya. Contoh tadi untuk kelompok 1, kelompok tadi kaitannya sama rem kurang pakem ya. Rem kurang pakem itu mungkin berawal dari kampasnya yang habis. Ya, kampasnya yang habis. Kalau kampasnya habis berarti apa? Tingkat pengerimnya juga tidak maksimal ya. Itu tidak maksimal. Kalau tidak maksimal apa efeknya? Nanti bisa berefek terhadap blok gitu ya. Bisa dipahami? Untuk kelompok 2 tadi permasalahannya yaitu terkait dengan suara atau bunyi cit-cit pada saat menggunakan rem mekanik. Mungkin ini banyak sekali kalian amati ketika menggunakan sepeda motor ya, baik di jalan raya ataupun di jalan desa, mobil atau lurus kalian menggunakan handle itu kemungkinan apa? Kampas atau tromol itu kotor. Mungkin kampasnya sudah aus, terus tromolnya banyak debu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Dibersihkan. Kalau tromol itu harus diamplas ya, terus dibersihkan. Kalau kampas berarti disikat baja ya supaya tidak terlalu licin ya. Kalau licin nanti bergesekan dengan tromol maka berbunyi. Untuk kelompok 3 tadi terkait dengan hubungan ya, seret ketika kita menekan handle seret berarti perlu melakukan pembersihan pada hubungan rem tersebut ya. Untuk kelompok 4 tadi permasalahannya terkait dengan pir ya, pir pada sepatu rem itu putus ya. Kemungkinan karena usia penggunaan ataupun korosi. Kok bisa korosi Pak? Bisa. Kemungkinan itu adanya cairan atau air yang masuk ke dalam sistem rem tersebut. Mungkin kalian ketika membersihkan sepeda motor ubah ya, ubah sepeda motor mungkin tidak sengaja cairan masuk ke situ dan terjadinya korosi yang berefek terhadap putusnya pir pada sepatu rem. Itu ya, jadi semuanya ada permasalahan dan bisa kita selesaikan ya. Kalau pir putus berarti langsung diganti saja Mas ya. Untuk pengaman kita. Itu ya. Untuk kesimpulan hari ini, jadi rem itu sebuah komponen penting pada sepeda motor yang berguna sebagai pengaman, baik pengaman ketika kita turun ataupun ketika kita naik. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalau sudah menjawab bisa, baru kita nanti atau saya beri soal ya untuk mengetes atau seberapa jauh pemahaman kalian terhadap permasalahan ataupun terhadap hal yang sudah saya sampaikan tadi ya. Minta tolong semuanya mengeluarkan handphone. Semua handphone kan? Oke, silakan silakan. Kita nanti main kuis ya, kuis untuk mengetes pemahaman kalian. Oke. Untuk kuis saya pakai kuisis ya. Link saya share ke grup kelas ya. Silakan dicek, dilihat linknya dan dikerjakan ya. Oke. Sudah bisa masuk? Bisa menyekan ini berapa? Ada bisa masuk sudah? Belum. Ada di dalam? Silakan langsung klik start ya. Langsung mengasih silakan. Diperhatikan waktunya ya, waktunya saya kasih waktu 20 menit ya.
Sudah ya? Belum? Kurang 5 menit ya waktunya. Oke, sudah ya semuanya? Sudah. Oke. Untuk hasil kuis atau ujian hari ini akan saya infokan nanti di grup ya, secara online. Silakan disimak, nanti kalian dapat skor berapa ya. Disimak di grup masing-masing. Nanti minggu depan kita kalau ketemu lagi kita bahas ya. Oke, itu untuk selanjutnya supaya kalian termotivasi ya terhadap pembelajaran kita hari ini, saya punya kata-kata untuk kalian. Tolong nanti disimak supaya ini menjadi referensi kalian ya. Kedepannya seperti apa supaya jadi orang yang benar-benar bisa bermanfaat untuk lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ya, saya mengambil istilah dari Albert Einstein ya, seorang sejarawan. Beliau berkata bahwa belajarlah dari masa lalu, ya, belajarlah dari masa lalu, hiduplah dari hari ini, dan berharaplah pada masa yang akan datang. Jadi ada 3 masa yang harus kalian ingat itu. Sekarang berarti posisimu apa? Hidup di masa sekarang, ya. Belajarlah dari masa lalu. Saya yakin kalian semuanya ini punya masa lalu, ya. Masa lalu ini banyak, masa lalu yang senang, yang sedih, ya kan, sing nelongso, banyak. Tapi ambillah masa lalu yang positif. Supaya apa? Supaya menjadikan pegangan hidup kalian hari ini, dan suatu saat kalian berharap itu bisa tercapai di masa yang akan datang. Contoh, kalian ini kelas 11, ya, kelas 11. Kalian harus belajar dari masa lalu. Apa masa lalu? Kelas 10 kemarin, ya. Di kelas 10 kalian apa yang kamu lakukan di kelas 10? Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang bisa manfaat buat kita atau diri kalian, apa yang bisa manfaat untuk keluarga kalian, teman, guru, dan lembaga kita. Yang positif manfaatkan, ya, amalkan. Hari ini kita hidup, berarti mensyukuri terhadap hidup yang sudah kita laksanakan, ya, syukuri. Sambil berharap nanti di masa yang akan datang kita menjadi orang yang lebih berguna lagi buat lingkungan sekitar, ya. Karena output seorang pelajar itu apa? Hidup bermasyarakat, ya, hidup bermasyarakat. Outputnya apa ya? Hasil dari kalian belajar di lingkungan keluarga, dari ibu, ayah, kakak, saudara, terus nanti belajar di lingkungan sekolah, dari teman sebaya, dari bapak ibu guru, dari semua lingkungan. Itu bisa kalian amalkan, yang berefek apa nanti kepada kepentingan kalian di masa yang akan datang, lingkungan masyarakat. Itu ya dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan manfaat ilmu yang barokah untuk semuanya, ya. Terus kalau pulang nanti hati-hati di jalan, ya. Terapkan tadi ilmu tentang rem tadi, akan misalkan banter rem, safety ready, pakai helm, knalpot sepeda motor yang standar, ya. Jangan lupa berdoa, karena dengan berdoa kita juga akan dilindungi secara batin, itu kan?
Terima kasih, kalau ada salah saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa, minta tolong ketua kelas untuk memimpin untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang. Sekian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.